Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan guru tani. Kita pada pagi ini ada di salah satu kebun tebu yang cukup besar yang ada di wilayah Lampung. Dan mungkin pada periode video kami yang 3 atau 4 bulan yang lalu kita udah sampaikan pada pengamatan yang berarti 3 bulan yang lalu itu pengamatan kita yang ke 3 bulan. Jadi pada penjelasan sebelumnya bahwa kita sedang mendapatkan tantangan untuk meningkatkan productivity, dalam hal ini adalah TSH maupun TCH, yang pada video sebelumnya sudah jelaskan bahwa ini ada 6 perlakuan. Perlakuan pertama, kita lakukan substitusi untuk pergantian dari rock fosfat dengan fosfat alam. Ini fosfat alam yang 15% yang ada pelarut fosfatnya, jadi ada bakteri pelarut fosfatnya yang diharapkan tingkat serapan dari P2O5 nya, fosfornya itu optimal. Dan untuk perlakuan kedua kita lakukan penggunaan ini asam fumat ya. Kita lakukan gunakan dengan Anderson Humidity 70%. Ini adalah Anderson Humidity, ini adalah asam fumat Yumin yang 70% yang fungsi utamanya adalah meningkatkan kesuburan tanah dengan cepat, meningkatkan nilai kapasitas tukar kationnya dengan cepat, sehingga diharapkan tingkat serapan dari pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman tebu ini dapat optimal. Jadi secara sederhana bahwa pupuk yang diaplikasikan ini untuk khususnya di tanaman ratun kita combine, kita mix dengan Anderson Humidity. Dan yang berikutnya kita juga coba supply dengan aplikasi pupuk SK-Kut 19 10 13 2,5 MGO plus Trust Element. Ini adalah pupuk CRF, Control Release Fertilizer. CRF ya, saya jelaskan ya supaya tidak confuse, ini Control Release Fertilizer. Jadi ini pupuk yang rilisnya, pelepasannya itu secara bertahap, secara sederhana ya, mengikuti dengan kebutuhan tanaman. Rilisnya tergantung dengan kelembapan yang ada di tanah. Kalau misalnya kelembapannya itu bisa kita jaga 25-27 derajat, pupuk ini sebenarnya di setting selama 12 bulan. Tapi optimal uptake-nya, optimal penyerapannya itu di periode 6-7 bulan. Nah, nanti setelah 6-7 bulan kalau di lapangan dia akan going down dan rilis sampai nanti coatingnya sudah terlepas. Saya refresh berikutnya yang kita aplikasikan juga tadi itu kita aplikasikan dengan Sun-Nutri-Soil. Jadi Sun-Nutri-Soil ini adalah nutrisi untuk tanah. Ini sebenarnya untuk pas selesai preparation land itu untuk meningkatkan sumber bahan organik. Karena salah satu PR kita untuk di tanaman ratun 2 ini adalah problem pada absorption, problem pada penyerapan sumber organik yang ditengarai. Ada beberapa hipotesis dari kawan-kawan di perkebunan, bisa jadi ya memang pada ratun ini sudah tidak dilakukan lagi, tidak ada mekanisasi lagi, sehingga secara fisik tetap tidak ada perlakuan khusus. Makanya kita perlu memasukkan bahan organik untuk bisa break up, membongkar supaya ada porosity. Ini salah satu juga fungsinya. Dan yang berikutnya kita juga aplikasikan ini bionutrien 809. Ini adalah untuk soil fertility. Kita spray, kita mix dengan dosis 1 gram per liter. Kita coba 1 hektar kita gunakan 2 pack
2 pack kemarin tuh, kurang lebih setengah kilo lah, 250 gram. Nah, yang ini stimulan ya. Dan berikutnya kita juga masukkan juga perlakuan ini, residus komplit. Residus komplit seperti ini. Ini adalah dekomposer dengan pangkat mikrobanya pangkat 9, mesofilik dan termofilik. Jadi di periode sebelumnya ini digunakan untuk mendekomposisi waste dari green cane, karena ketika green cane nggak ada program pembakaran lagi, jadi kita pakai dekomposisi ini. Oke kawan-kawan guru tani, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau secara fisik memang kita lihat ya secara umum perbedaan. Ini yang kontrol, ini sebelah ini yang kontrol ya, dengan umur yang sama. Dan ini kalau kita lihat memang dari warna daunnya agak beda, dan ini juga lebih hijau. Bisa kita saksikan lebih hijau. Ini kita ada persis di belakang. Nah, ini yang menggunakan fosfat. Jadi dari sini arah ke sana ya perlakuannya. Kita ada jelaskan dari sini arah ke sana, itu sudah ke sana ya. Itu sudah menggunakan ya, dari sini yang perlakuan 6 perlakuan tadi itu. Terus yang di sebelah kanan, ini kalau sini ya sisi kanan ya, itu yang kontrol dengan SOP yang sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu kawan-kawan guru tani. Hari ini kegiatan kita di satu perusahaan tebu terbesar di Lampung, dan kita berharap ini bisa meningkatkan productivity tebu khususnya di Ratun 2. Jadi secara bertahap kita lihat data aktualnya, panjenengan nanti bisa nanya di ini, sifatnya kita bisa diskusi di kolom diskusi. Oke kawan-kawan guru tani, seperti pada periode sebelumnya, yang paling penting dalam budidaya apapun, ini khususnya kita bicara tebu ya, ini tebu ya, kita lihat tebu, yang paling penting adalah sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanamannya, dan cukupi kebutuhan airnya, karena air itu sangat penting untuk proses metabolisme, paling penting. Dan insya Allah sehatlah tanamannya. Ketika tanaman sehat, insya Allah juga produksinya akan meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.